Oke, baik. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiatul Umma, biasa dipanggil Sofi. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3 jurusan akuntansi di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi, di kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas terkait salah satu contoh soal dengan perhitungan biaya produksi persatuan. Nah, dan ini juga merupakan salah satu untuk memenuhi tugas akuntansi biaya di semester ini, teman-teman. Baik, langsung saja. Nah, ini di layar sudah terdapat salah satu soal ya untuk data produksi dan biaya Departemen A serta Departemen B di PT PFSA. Nah, di situ sudah diketahui bahwa produk atau barang yang dimasukkan dalam proses itu ada departemen A itu ada 45.000 kilogram, kemudian untuk produk selesai transfer departemen B itu ada 40.000, sehingga produk selesai ditransfer sedang pada departemen B-nya itu ada 30.000, kemudian 10.000-nya itu merupakan produk dalam proses akhir bulan. Jadi ada 40 itu ya yang ditransfer ke departemen B. Lalu kemudian karena yang dimasukkan dalam proses itu ada sebanyak 45.000, maka sisanya tinggal 5.000 ada di Departemen A untuk dalam proses akhir bulan. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan bulan Juni 2024 itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya ongkos pabrik, dan untuk biaya bahan bakunya di Departemen A itu ada seharga Rp75.000. Kemudian Departemen B-nya 0, biaya tenaga kerjanya itu Departemen A Rp150.000. Departemen B Rp225.000. Biaya overhead pabrik di Departemen A itu ada seharga Rp288.000. Departemen B-nya Rp420.000. Dan untuk tingkat penyelesaian dalam proses aksinya sendiri pada biaya bahan baku di Departemen A 100%, Departemen B-nya 0. Dan untuk biaya konversinya di Departemen A 30% dan Departemen B 50%. Lalu kemudian teman-teman yang diminta itu, pertama itu kita menghitung harga pokok produksi persatuan Departemen A, lalu yang kedua menghitung harga pokok produksi persatuan transport Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan jatuh dalam proses Departemen A pada akhir bulan. Kemudian yang ketiga membuat laporan biaya produksi Departemen A bulan Juni 2024. Yang keempat itu menghitung harga pokok produksi persatuan Departemen B. Kemudian yang kelima itu menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B. Dan yang terakhir itu membuat laporan biaya produksi Departemen B bulan Juni 2024. Baik, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita mencari unit ekuivalensi dari tiap-tiap biaya unsur biaya produksi tadi. Tadi biaya-biayanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Jadi yang pertama kita mencari untuk biaya bahan bakunya. Caranya yaitu 40.000 ditambah dengan 100% dikali dengan 5.000. Nah, 40.000 ini dari produk yang ditransfer ke Departemen B, 40.000 ini. Lalu untuk 100%-nya itu dari ini, biaya bahan baku di Departemen A ada 100% untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, tingkat penyelesaiannya. Dan 5.000-nya dari sisanya ini, 5.000 kilogram. Lalu kita hitung sehingga diketahui 100% dikali 5.000 itu ada 5.000. Kita jumlahkan hasilnya 40.000. Lalu yang kedua untuk biaya tenaga kerja. Sama ya, 40.000 dari produk yang ditransfer ke Departemen B. Lalu dikalikan dengan ini, tingkat penyelesaian pada biaya konversi, termasuk biaya tenaga kerja juga di Departemen A. Di 30%.
dikali dengan sama ya sisanya 5.000. Sehingga hasilnya 30% dikali 5.000 itu hasilnya 1.500. Kita jumlahkan jadi 41.500. Nah, lalu yang ketiga itu biaya overhead pabrik. Sama 40.000 ditambah dengan ini. Sama ya, di departemen A 30% termasuk biaya konversi juga. 30% dikali dengan sama 5.000. Sehingga hasilnya sama seperti biaya tenaga kerja ini. Nah, untuk unit ekuivalensinya sudah diketahui. Lalu lanjut ke permintaannya atau pertanyaannya yang diminta. Yang pertama itu menghitung harga pokok produksi persatuan pada departemen A. Di unsur biaya produksinya tadi ada biaya bahan baku, biaya bahan baku, biaya biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead pabrik. Nah, total biayanya ini dari ini ya, 75.000 rupiah untuk biaya bahan baku, 150.000 untuk tenaga kerja, 288 untuk biaya overhead pabrik. Dan untuk biaya bahan baku ada 70.000, biaya tenaga kerja ada 150 150.000 untuk biaya overhead pabrik ada 200 salah 150.000 tadi ada biaya overhead pabrik 288.000. Kita total akan menjadi 513.000. Dan untuk unit ekuivalensinya kita masukkan satu persatu. Biaya tenaga kerja ada 45.000. Untuk biaya, maaf ini biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja 41.500. Biaya overhead pabrik sama 41.500. Nah, itu biaya produksi per kilogramnya ini sendiri dari kolom 2 dibagi dengan kolom 3. Berarti 75.000 dibagi dengan 45.000. Sehingga hasilnya menjadi 1,6. Untuk biaya tenaga kerja menjadi 3,6. Dan ini 9. Di total menjadi 12,1. Oke, yang A sudah, sekarang ganti ke B. Yang B itu dimintanya kita menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen A pada akhir bulan. Ya, caranya teman untuk pertama itu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Terus sekali yang ditransfer ke Departemen B ada 40.000 ya. 40.000
Lalu dikali dengan ini. Total biaya produksi ini 12,1 per kilogramnya. Total biaya produksi 12,1. Sehingga hasilnya jadi 484. Lalu kemudian eh, untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir pada tadi ada biaya bahan baku, kita singkat menjadi BBB, ada biaya tenaga kerja, ada biaya, lalu itu 100% ya untuk tingkat penyelesaiannya pada biaya bahan baku, untuk biaya tenaga kerja tingkat penyelesaiannya ada 30%. Dan untuk biaya overhead pabriknya sendiri ada 30% juga. Lalu dikalikan dengan sisanya, kita produknya ini produk dalam proses akhir bulan 5.000. Ini juga dikali dengan 5.000 dan ini juga 5.000. Lalu dikalikan dengan biaya produksi per kilogram ini teman-teman. Berarti untuk biaya bahan bakunya 1,6 ya. 1,6. Kemudian BTK-nya 3,6, BOP 6,9. Hasilnya setelah total menjadi 8.000 BBB biaya bahan baku, dan untuk biaya tenaga kerja hasilnya yaitu 5.400. Biaya 10.350 ya. Kemudian ini kita lakukan menjadi 23.750. Nah, lalu untuk biaya produksi departemen A di bulan Juli 2024 ini ditambah dengan ini hasilnya menjadi 507.050. Oke, selanjutnya yang ketiga, itu kita diminta untuk membuat laporan biaya produksi Departemen A ya. Nah, jadi untuk laporan biayanya seperti ini ya teman-teman. Itu Departemen A terlebih dahulu. Nah, yang dimasukkan dalam proses itu ada sebanyak 45.000 kilogram. Kemudian produk jadi yang ditransfer tadi 40.000 ya. 40.000 kilogram. Dan untuk produk dalam prosesnya itu yang sisanya tadi itu ada 5.000. Kita jumlahkan 5.000
Saya jumlahkan 40 ditambah 5.000 hasilnya 45.000 kilogram. Oke. Lalu kemudian biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Juni ada 3 tadi, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, untuk totalnya teman-teman, totalnya tadi ya seperti ini. Total biayanya ini. Nah, lalu untuk per kilogramnya sendiri ini ya untuk total ke jumlahnya saja. Salah mencet teman-teman. Oke, ini totalnya berapa? 513. Sebentar. Oke. Lalu kemudian untuk perhitungan biayanya tadi kita juga masukkan ini ya 40.000 harga pokok produk jadinya tadi 40.000 kilogram dikali 12,1 ini 484.000. Lalu untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, jadi harga pokoknya diketahui 8.000, 5.400, 2.350. Kita masukkan ke sini. 5.400. Lalu ada 10.350. Oke. Kemudian di total menjadi 23.750. Sehingga untuk jumlah biaya yang dibebankan Departemen A bulan studinya sendiri ini ditambah dengan ini hasilnya 507.750. Sama ya. Oke. Lalu kemudian kita kembali ke pertanyaan selanjutnya atau yang minta selanjutnya itu menghitung harga pokok produksi persatuan Departemen B. Jadi ini untuk Departemen B selanjutnya pada set kedua. Kita pindah. Ya. Caranya sama ya teman-teman. Kita mencari unit ekuivalensinya terlebih dahulu. Untuk Departemen B. Tadi untuk unsur biaya produksinya di Departemen B itu ada total biaya yang dikeluarkan itu hanya ada biaya tenaga kerja sama biaya ya. Jadi itu pertama itu untuk biaya. Lalu kemudian ini pada Departemen B sesuai transfer juga 30.000 kilogram ditambah dengan ini persennya ya teman-teman 50% terus biaya konversi juga 50% dikalikan dengan ini tadi di Departemen A nya 5.000, kalau di Departemen B ini 2.000 kilogram.
60% dikali 10.000 itu kemudian yang kedua untuk biaya overhead tadi karena ya nggak perlu persen juga teman-teman dikali satu hasilnya sama. Nah, unit equivalensinya sudah diketahui ya, 35.000 untuk yang bekerja sama biaya open partiknya. Jadi, total biayanya kita masukkan dan 25 sama 420. Total menjadi 645.000. Oke. Nah, untuk biaya produksi per kg-nya kita tinggal membagi ini sehingga diketahui 6,4 sama 12. Kemudian di total menjadi 18,4. Oke. Sudah diketahui, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita diminta untuk menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen D. Nah, untuk harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen D pada harga pokok dari Departemen A-nya itu 30.000 ya. 30.000 dikali dengan total biaya produksi terkajinya di Departemen A. Ini teman-teman. 12, tadi. 12. Hasilnya 363. Lalu biaya yang ditambahkan ditambahkan oleh Departemen B yang 30 dari ini ya teman-teman, yang produk selesai di transfer bidang karena dibuat dulu. Kemudian dikalikan dengan total biaya produksi dari Departemen B-nya. Dari Departemen A, nya 18,4 hasilnya 552. Nah, kemudian untuk total harga pokok yang ditransfer ke Departemen itu ada 30.000 dikali dengan ini totalnya 12,1 ditambah 18,4 30,5. Hasilnya yaitu taruh sini sebelahnya 915.000. Oke. Nah, menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok Departemen A-nya Departemen A proses akhir ya. Departemen A nih 10.000 dikali dengan harga pokoknya Departemen A 12,1 kan tadi total biaya produksinya. Kalian menjadi 121.000. Nah,
Untuk biaya yang ditambahkan Departemen B itu ada dua tadi, biaya tenaga kerja sama biaya administrasi. 50% ya tadi. Dikali dengan 10.000 dikali dengan 6,4 kemudian sama 50% dikali dengan 10.000 dikali dengan 12. Hasilnya 32.000 60.000. Kita total 32 ditambah 60.000. 32 ditambah 60.000 itu ya 99.000. Selanjutnya teman-teman, eh, ini kita jumlahkan 121.000 ditambah 92.000 hasilnya menjadi 231.000. Nah, itu total harga pokok persediaan produk dalam proses pengambilannya. Lalu kemudian untuk jumlah biaya produksi kumulatif Departemen di bulan Juni 2024 tersendiri dari 915.000 ditambah dengan 231.000 itu hasilnya 1.128. Kayaknya sudah. Sekarang membuat laporan biaya produksi Departemen B bulan Juni 2024. Nah, produksi Departemen B, laporannya sama ya, bentuknya seperti ini. Untuk data produksinya, kita masukkan terlebih dahulu. Tadi ada 40.000 kilogram. Kemudian, untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang, ada 30.000. Ada 30.000 kilogram. Lalu untuk produk dalam proses akhirnya ini ada 10.000 kilogram. Dulu ya. Kemudian untuk jumlahnya 430 ditambah 10.000 hasilnya 40 kilogram. Oke. Setelah itu untuk biaya kumulatif yang dilibatkan bulan Juni 2024 Nah, harga pokok dari Departemen A tadi ada 40.000 kilogram ya. Totalnya ini 484.000. Kemudian biaya yang ditambahkan B
Kemudian ada 400. Setelah itu dijumlah 600. Kemudian total biaya kumulatif departemen B-nya itu 645.000 ditambah dengan 484.000. Jadi 1.200.000. Dan untuk per kilogramnya teman-teman, ini ada 6,4 sama 12 ya. Kemudian jumlahnya 18,4, 18,4. Lalu 18,4 ditambah 12,1 itu hasilnya 3,8. Setelah itu untuk perhitungan biayanya sendiri, pada harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu tadi ada 30.000 kilogram dikali dengan 30,5. 30,5. Iya teman-teman. Ya, 30,5. Hasilnya yaitu 915.000. Setelah itu untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, pada harga pokok dari Departemen A kali dari Departemen A terus satu ya dari sudah 121. Dan biaya yang dengan Departemen B ada dua tadi, DTK sama DOP. Ini ya, 32 sama 60.000. 32 sama 60.000. Kita mulahkan teman-teman.
121 tambah 32 tambah 60.000 itu hasilnya 231.000. Kemudian untuk jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan Departemen B ini 115.000 ditambah 321.000 hasilnya 1.128.000. Oke, sama ya. Nah, sudah diketahui semua ya teman-teman dari pertanyaan, dari terjawab semua dari pertanyaan A sampai F. Oke, baik, cukup sekian penjelasan atau pembahasan dari saya. Dan mungkin kurang ada yang jelas, mohon maaf. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.